Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fuad Ramadan Adesya Setiawan dengan NIM 2022-11-046. Nah, di sini saya akan memaparkan sebuah presentasi dari mata kuliah Technopreneurship mengenai materi membangun struktur dan manajemen organisasi yang efektif. Nah, di sini sebagai direktur operasi, saya memegang peran penting dalam mengarahkan jalannya perusahaan. Membangun struktur organisasi yang tepat dan sistem manajemen yang efektif adalah kunci kesuksesan. Nah, memahami konsep struktur organisasi. Yang pertama ada struktur fungsional, di mana ini membagi tugas berdasarkan fungsi seperti pemasaran, keuangan, dan produksi. Lalu yang kedua ada struktur divisional. Ini membagi tugas berdasarkan produk, layanan, atau wilayah geografis. Lalu yang ketiga ada struktur matriks, di mana ini menggabungkan struktur fungsional dan divisional yang memungkinkan karyawan memiliki dua atasan. Selanjutnya menentukan visi, misi, dan tujuan. Nah, visi ini merupakan gambaran besar masa depan perusahaan, apa yang ingin dicapai. Lalu misinya itu cara perusahaan untuk mencapai visi yang mencakup nilai-nilai dan tujuan jangka pendek. Nah, lalu yang ketiga adalah tujuan. Ini merupakan target yang spesifik, terukur, dan tercapai dalam kurun waktu tertentu. Nah, selanjutnya ada memetakan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Nah, di sini ada jabatan yang memiliki tugas dan tanggung jawab secara wewenang dan pelaporan. Nah, untuk jabatan direktur operasi itu memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai pemimpin tim dan operasional dan memiliki wewenang untuk menetapkan strategi operasional dan pelaporan sebagai direktur utama. Lalu untuk jabatan manajer pemasaran itu memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai mengembangkan strategi pemasaran dan wewenangnya itu adalah menjalankan kampanye pemasaran serta pelaporannya itu sebagai direktur operasi. Mendesain hierarki dan alur koordinasi. Nah, di sini ada 5 hal utama. Yang pertama itu adalah direktur utama. Yang dilanjut dengan direktur operasi. Lalu yang ketiga itu ada manajer pemasaran. Yang keempat ada manajer keuangan. Dan yang terakhir itu adalah manajer produksi. Selanjutnya itu adalah menetapkan fungsi dan peran setiap divisi. Pada divisi pertama itu adalah divisi pemasaran. Itu adalah mengembangkan strategi pemasaran dan membangun brand awareness serta mengelola penjualan. Lalu yang kedua ada divisi keuangan. Ini adalah akan mengatur keuangan perusahaan, mengelola aset, dan melaporkan kinerja keuangan. Lalu yang ketiga ada divisi produksi. Ini untuk memproduksi sebuah produk atau layanan yang sesuai dengan standar kualitas dan kuantitas. Nah, mengelola sumber daya manusia yang efektif. Yang pertama, itu dapat dilakukan melalui pelatihan dan pengembangan. Memberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan. Yang kedua, itu adalah motivasi dan insentif. Ini menawarkan insentif dan penghargaan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Lalu yang ketiga ada komunikasi yang efektif. Ini membangun komunikasi yang terbuka dan transparan antara manajemen dan karyawan. Selanjutnya, ini ada mengoptimalkan sistem pengambilan keputusan. Yang pertama itu adalah identifikasi masalah. Ini menentukan masalah yang perlu dipecahkan. Lalu ada mengumpulkan informasi. Ini mengumpulkan data dan informasi yang relevan. Lalu yang ketiga ada evaluasi alternatif dengan menilai berbagai solusi yang mungkin untuk dilakukan. Lalu yang keempat itu ada pengambilan keputusan dengan memilih solusi terbaik berdasarkan data dan analisis. Selanjutnya ada membangun budaya organisasi yang kondusif. Yang pertama itu dengan nilai-nilai bersama. Menentukan nilai-nilai inti yang dianut perusahaan. Lalu yang kedua ada komunikasi yang terbuka dengan membangun komunikasi yang terbuka dan transparan antara manajemen dan karyawan. Yang ketiga ada kepercayaan dan respect.
dengan menciptakan lingkungan kerja yang saling percaya dan menghormati. Selanjutnya, mengukur dan mengevaluasi kinerja organisasi. Yang pertama ada KPI, dengan menentukan metrik kunci untuk mengukur kerja. Yang kedua itu ada analisis data, menganalisis data kinerja secara berkala. Lalu yang ketiga ada evaluasi dan perbaikan, mengevaluasi kinerja dan membuat perbaikan yang diperlukan. Nah, seperti itu saja paparan presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.